Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kabar buruk, Pique dan Sergi Roberto harus menepi minimal 2 bulan. Kabar buruk harus didapat Barcelona lantaran dua pemain andalannya, Gerard Pique dan Sergi Roberto, mengalami cedera. Sial bagi Blaugrana, kedua pemain tersebut kini harus menepi dari lapangan hijau setidaknya selama 2 bulan ke depan. Cedera yang didapat oleh Pique dan Sergi Roberto tersebut mereka peroleh di pertandingan melawan Atletico. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis Barcelona, Pique disebut mengalami cedera di bagian ligamen dan lutut. Sementara Sergi Roberto mengalami cedera di bagian otot paha. Dikabarkan hengkang, Zidane tegaskan Isco bertahan di Real Madrid. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mengklaim Isco Alarcon akan tetap menjadi pemainnya musim depan. Juru taktik asal Prancis itu menegaskan sang pemain tak akan pergi pada bursa transfer musim dingin 2021 nanti. Kurangnya waktu bermain bersama skuad Los Blancos membuat sang pemain kencang dikaitkan dengan sejumlah klub. Isco pemain Real Madrid, dia bertahan di sini dan hanya itu. Kami tidak akan membicarakan apa yang terjadi di dalam. Itu akan tetap bertahan di sini, kata Zidane di situs resmi Real Madrid. Rumor Real Madrid dan PSG menguat, Juventus pastikan Cristiano Ronaldo bertahan. Direktur Juventus Fabio Paratici memastikan masa depan Cristiano Ronaldo tetap berada di Turin, kendati belakangan ini muncul kabar yang mengkaitkan kepulangannya ke Real Madrid hingga isu transfer ke Paris Saint-Germain. Media-media di Italia mengabarkan, Juve kewalahan membayar gaji selangit Ronaldo di tengah krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Saya bisa memastikan kepada Anda bahwa masa depan Cristiano Ronaldo ada di sini, di Juventus, kata Paratici kepada DAZN. Kami tidak memberikan banyak perhatian terkait rumor transfer. Ada banyak sekali berita yang beredar setiap hari, ungkapnya. Calvert-Lewin 2 gol, Everton curi 3 poin dari markas Fulham. Everton meraih hasil positif di pekan ke-9 Liga Inggris 2020-2021. Bertandang ke Craven Cottage, The Toffees mampu unggul cepat lewat Calvert-Lewin di menit pertama. Back from suspension and back creating a goal for Everton. Fulham sempat menyamakan kedudukan di menit ke-15 lewat aksi Bobby Reid. Into Reid and that's the goal. Sebelum babak pertama usai, Everton mencetak 2 gol lewat Calvert-Lewin di menit ke-29. In turn for Luca Dean and that's for Calvert-Lewin and that's a brilliant Everton goal. Dan Abdoulaye Doucouré di menit ke-35. Luca Dean, there's the cross in and there's the goal for Everton and it's to... Memasuki babak kedua, Fulham sempat memperkecil kedudukan lewat aksi Ruben Loftus-Cheek di menit ke-70. Lookman's cut back Ruben Loftus-Cheek and this time they are back. Skor 2-3 untuk kemenangan Everton menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Fulham masih tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 4 poin dari 9 laga. Sedangkan Everton berada di peringkat ke-6 dengan raihan 16 poin dari 9 laga. West Ham raih poin penuh di kandang Sheffield. Bermain di Bramall Lane, kedua tim sebenarnya bermain berimbang dan saling serang. Banyak peluang tercipta antara kedua tim, namun The Hammers mampu memaksimalkan peluang menjadi gol di menit ke-56 lewat aksi Sebastian Haller. Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Skor 0-1 untuk kemenangan West Ham pun menghiasi pertandingan di Bramall Lane. Dengan hasil ini, Sheffield masih terpuruk di dasar klasemen dengan raihan 1 poin dari 9 laga, sedangkan West Ham naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 14 poin dari 9 laga. Liverpool versus Leicester, The Reds bungkam The Foxes 3-0. Duel Liverpool versus Leicester dihelat di Anfield. Liverpool tampil dominan dengan 58% ball position dan membuat 23 attempts. Liverpool unggul 2 gol duluan di babak pertama lewat bunuh diri John Evans di menit ke-21. Dan gol Diogo Jota di menit ke-41.
Roberto Firmino menambah gol ketiga timnya di menit ke-86. And the header down, brilliant goal! Tambahan poin penuh membuat Liverpool menempel di puncak klasemen Tottenham Hotspur dengan 20 poin, sedangkan Leicester berada di posisi keempat dengan 18 poin. Di pertandingan lainnya, Leeds United bermain imbang 0-0 dengan Arsenal. Calvert-Lewin terus haus gol. Calvert-Lewin menjadi bintang kemenangan Everton saat menang 3-2 atas Fulham. Torehan 2 gol Calvert-Lewin ke gawang Fulham melanjutkan masa suburnya bersama Everton. Penyerang 23 tahun tersebut total telah mencetak 13 gol di musim ini dengan 10 diantaranya disumbangkannya di Liga Inggris. Keunggulan utama Calvert-Lewin yang menjadikannya penyerang haus gol adalah penempatan posisi dan penyelesaian akhirnya. Ia adalah tipe penyerang fox in the box yang tak banyak menyentuh bola tapi begitu berbahaya di kotak penalti. Ia kini menjadi penyerang tersubur di Liga Inggris. Bagaimana perburuan gelar Premier League musim ini? Tidak seperti pada musim sebelumnya, perebutan tahta Premier League 2020-2021 berlangsung dengan sangat ketat. Setidaknya begitu pandangan Ole Gunnar Solskjaer. Sampai pekan ke-9, belum ada tim yang unggul jauh dari segi perolehan poin ketimbang yang lainnya. Bahkan pemuncak klasemen sementara dengan klub penghuni peringkat 6 hanya terpaut 4 angka saja sampai berita ini diturunkan. Di klasemen, tim saling menyalip. Sekarang Tottenham sedang memimpin. Manchester United pun sedang merangkak naik usai meraih kemenangan atas West Brom. Dan menurut Solskjaer, daya saing pada musim ini sangatlah ketat. Liga musim ini akan berjalan dengan inkonsisten di mana ada yang naik turun. Tidak bisa diprediksi, kami telah melihat beberapa hasil hari ini dan itu belum benar-benar pasti, ujarnya kepada BT Sport. Hasil La Liga hari ini. Eibar bermain imbang 0-0 dengan Getafe, Cadiz kalah 0-1 dari Real Sociedad, Granada kalah 1-3 dari Real Valladolid, Alaves bermain imbang 2-2 dengan Valencia. Nicolas Pepe menanduk pemain lawan, legenda Arsenal bilang mengecewakan. Legenda Arsenal Ian Wright benar-benar kecewa atas tindakan Nicolas Pepe saat menghadapi Leeds United di ajang Premier League Minggu 22 November. Ia melihat tindakan tersebut tidak profesional. Pada momen itu, Pepe mendapatkan kartu merah dari wasit sehingga harus meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Alasannya adalah karena Pepe kedapatan menyundul pemain Leeds United, Eskijan Alioski. Dia membuat semua orang kecewa dan saya sangat kecewa terhadap dia karena saya tidak tahu dia dikelilingi oleh siapa. Namun dia datang ke klub, kami telah menghabiskan uang yang banyak buat dia, kata Wright. Ini jawaban Jurgen Klopp soal potensi tinggalkan Liverpool dan latih timnas Jerman. Bos Liverpool Jurgen Klopp akhirnya menjawab terkait pertanyaan apakah dirinya bersedia menangani timnas Jerman kelak setelah Joachim Löw dibuat malu dengan kekalahan horor 6-0 dari Spanyol. Mungkin di masa depan, tapi untuk sekarang tidak, sebab saya tidak punya waktu. Saya juga memiliki pekerjaan yang cukup intens, tutur Klopp. Saya tidak yakin apakah ada seseorang yang telah bertanya kepada saya, tapi jika mereka tidak tahu saya di sini, di Liverpool punya pekerjaan. Tugas pria berusia 53 tahun tersebut. AS Roma versus Parma. Il Giallorossi menang telak 3-0. AS Roma meraih poin sempurna saat menjamu Parma dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Olimpico Minggu 22 November. Tidak tanggung-tanggung, Il Giallorossi menang 3 gol tanpa balas. Gol-gol AS Roma berhasil dicetak oleh Borja Mayoral di menit ke-28. Lovely reverse pass, Borja Mayoral gives Roma the lead. Serta 2 gol Hendrik Mkhitaryan di menit ke-32. So important in the final third, Mkhitaryan! Wonderful! Dan menit ke-40. Karsdorp now, and there's another for Mkhitaryan. Dengan hasil ini, Roma berada di peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 17 poin. Sementara itu, Parma tertahan di urutan ke-17 dengan 6 poin.
Bangkit dari ketinggalan 2 gol, Inter taklukkan Torino 4-2. Inter versus Torino tersaji di Giuseppe Meazza pada pekan ke-8 Serie A Minggu 22 November. Nerazzurri bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Torino 4-2. Torino menceploskan 2 gol lebih dulu melalui Simon Zaza di menit injury time babak pertama. Mate, lovely touch. Sarri will hit this and he'll score. Dan penalti Christian Ansaldi di menit ke-62. Up against Handanovic. Ansaldi thumps it home. Kemudian Inter membalas 4 gol yang masing-masing dicetak oleh Alexis Sanchez di menit ke-64. Romelu Lukaku off the bar and there still could be a chance. Alexis Sanchez. 2 gol Romelu Lukaku di menit ke-67. Alexis Sanchez and Lukaku. Dan menit ke-84. Lukaku for Inter scores and puts them. Kemudian ditutup oleh Lautaro Martinez di menit ke-90. Lukaku looking to finish it off here and finds Lautaro Martinez. Kemenangan ini mengantarkan Inter berada di peringkat kelima dengan 15 poin, sementara untuk Torino menempati peringkat ke-18 dengan baru mengumpulkan 5 angka. Napoli versus Milan. 2 gol Ibrahimovic bawa Rossoneri menang 3-1. Napoli menghadapi Milan di San Paolo pada Giornata ke-8 Serie A Senin 23 November. Rossoneri menang 3-1 dan masih kukuh di puncak klasemen Serie A. AC Milan berhasil unggul lebih dulu di menit ke-20 melalui tandukan Zlatan Ibrahimovic. Theo Hernandez. What a wonderful header that is, and Zlatan. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-54 Rossoneri menggandakan keunggulan melalui gol kedua Zlatan Ibrahimovic. Lorenzo out of position, Manolas trying to cover. Ibrahimovic for 2. Namun di menit ke-63, Napoli mengecilkan ketertinggalan melalui gol Dries Mertens. It's Mario Rui. And Mertens! 2. Petaka bagi Napoli, pada menit ke-65, Timoe Bakayoko mendapat kartu kuning kedua setelah melanggar Theo Hernandez. Milan berhasil mengukuhkan kemenangan di menit injury time babak kedua lewat gol Jens Peter Hauge. And Milan still to put this game beyond any doubt. Hauge with a chance here. Dengan hasil ini AC Milan menempati posisi puncak dengan torehan 20 poin, sementara Napoli berada di urutan ke-6 dengan 14 poin. Hasil Liga Italia hari ini, Fiorentina kalah 0-1 atas Benevento, Sampdoria kalah 1-2 atas Bologna, Verona kalah 0-2 atas Sassuolo, Udinese menang 1-0 atas Genoa. Torino beri pelajaran berharga untuk Inter. Pelatih Inter Milan Antonio Conte mengatakan anak asuhnya mendapatkan pelajaran berharga usai mengalahkan Torino 4-2. Si ular harus susah payah menjinakkan Il Toro. Conte memuji comeback luar biasa yang dilakukan anak asuhnya. Namun ia menilai situasi ini harusnya bisa dihindari jika Inter tak kehilangan konsentrasi dan tampil efektif di babak pertama. Mantan manajer Chelsea menegaskan bahwa laga ini menjadi pelajaran berharga bagi Nerazzurri untuk melanjutkan musim ini. Musim ini akan lebih berat untuk Inter daripada musim lalu karena start buruk yang mereka lakukan. Gaya tendangan penalti Bruno Fernandes dikecam. Bruno Fernandes dikenal memiliki teknik khas saat menendang bola penalti. Gaya tendangan bintang Manchester United itu disarankan tak digunakan lagi. Teknik tersebut dianggap menyulitkan kiper dalam menebak arah bola. Hal tersebut disampaikan legenda Arsenal Ian Wright. Dia pun meminta supaya Premier League membuat aturan baru untuk melarang gaya eksekusi penalti Fernandes. Anda melihat penyerang boleh melompat, melakukan hal-hal ini itu saat mengeksekusi penalti, tapi kiper tidak bisa menggerakkan kaki mereka keluar, kata Wright dilansir dari Mirror. Mereka harus menghentikan orang-orang melompat, para pemain seharusnya melakukannya secara penuh, cukup berlari ke arah bola dan menendangnya. Ketika mereka bisa bergerak, tapi kiper tidak diperbolehkan, itu jelas tidak adil. Ia menambahkan. Pengejaran berakhir, Manchester City sudah menutup pintunya untuk Lionel Messi. Pakar sepak bola Spanyol, Semra Hunter, mengklaim bahwa Manchester City sudah menutup pintunya untuk mega bintang Barcelona Lionel Messi. Klub Liga Inggris itu tidak lagi tertarik untuk menandatangani Messi karena alasan finansial dan usia. Saya memiliki informasi dari seseorang yang dekat dengan situasi tersebut yang mengatakan bahwa Manchester City tidak akan mengajukan tawaran untuk Lionel Messi, kata Hunter dikutip dari Sky Sport. Berdasarkan informasi yang saya miliki sampai hari ini, pintu itu telah ditutup. Mereka punya dua alasan untuk ini, yakni usia dan keuangan, tambahnya.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!